Sebuah video penjelasan seorang guru dan siswa SD kelas 5 yang hampir menjadi korban penculikan viral di media sosial. Menko PMK Muhadjir Effendi meninjau tanggul sementara pengganti tanggul yang jebol di Perum Dinar Indah Semarang dalam kunjungan kerjanya. Bupati Kudus H.M. Hartopo mengkritik pembangunan gedung instalasi bedah sentral RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus yang molor dari deadline dan finishing yang tidak rapi. Pemirsa, bersama saya Amda Seraya, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, upaya penculikan siswa kelas 5 SD Negeri 2 Langen Harjo Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah gagal usai diiming-imingi uang Rp200.000. Masalah penculikan itu? Iya, Mas. Siswa berinisial M yang duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 SD Negeri 2 Langen Harjo Margoyoso, Kabupaten Pati, bersama gurunya tengah menjelaskan kronologi aksi penculikan dalam video berdurasi 1 menit 48 detik yang beredar luas di media sosial. Upaya penculikan tersebut terjadi pada Sabtu 28 Januari 2023 lalu. Kronologi kejadian penculikan tersebut berlangsung sepulang sekolah saat siswa berinisial M tersebut keluar dari gerbang sekolah mengendarai sepeda bersama teman-temannya. Bocah tersebut kemudian dihampiri oleh seorang pria tak dikenal dan menawari uang Rp200.000 kepada siswa berinisial M namun ditolak, dan pelaku penculikan tersebut kabur usai ada warga yang mengetahuinya. Kronologinya sebagai berikut. Setelah anak kami pulang sekolah, yaitu setelah selesai mengadakan piket kebersihan di kelas, pulang sekolah seperti biasa bersama temannya, naik sepeda ontel. Setelah di luar pintu gerbang dihentikan oleh seorang laki-laki kurus, muda, bertopi hitam, terus berjaket hitam, pakai kacamata. Kemudian pakai sepeda motor Jupiter warna merah. Kemudian memanggil anak kami yang bernama Dek, sini Dek, tak kasih uang. Lalu dikeluarkanlah uang 200.000, 2 lembar ratusan ribu, warna merah 2 lembar. Ternyata anak kami pinter, enggak Mas, saya enggak mau. Loh, enggak apa-apa. Ternyata tetap anak kami tidak mau. Saya mau pulang saja. Karena kebetulan di sekitarnya ada orang tetangganya yaitu dari Prakitan dan Burjo. Menghimbau, Dek, jangan mau Dek. Kebetulan anaknya juga tidak mau, terus berupaya pulang ke rumah dan cerita pada orang tuanya. Hingga kini pihak kepolisian masih memperdalam kebenaran informasi dari upaya penculikan tersebut dan tetap mengimbau kepada masyarakat agar selalu memberikan pengawasan kepada putra-putrinya masing-masing. Dari Pati, Tim Lingkar TV melaporkan. 2 hari gelaran karya Semandang Market Day, pengunjung proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 2 Pati tersebut membludak. Antusias pengunjung ini tak hanya datang dari dalam siswa SMA Negeri 2 Pati, namun juga dari sekolah lain hingga masyarakat umum. Bertempat di halaman SMA Negeri 2 Pati, kegiatan gelaran karya P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sukses tergelar dalam 2 hari. Dimulai sejak kemarin Senin 30 Januari dan berakhir pada hari ini Selasa 31 Januari 2023. Membludaknya pengunjung gelaran tersebut menjadi gambaran suksesnya acara yang digaungkan oleh siswa-siswa SMA Negeri 2 Pati. Tanya datang dari siswa SMA Negeri 2 Pati, siswa sekolah lain serta masyarakat umum juga berdatangan memeriahkan gelaran Semandang Market Day tersebut. Berbagai makanan hingga produk inovatif habis terjual dalam gelaran Semandang Market Day, baik pada gelaran hari pertama maupun gelaran hari kedua. Acara Market Day selama 2 hari ini yaitu pada hari Senin sampai Selasa tanggal 31 Januari berjalan dengan baik karena antusiasnya para pengunjung yang sangat tidak diperkirakan, yang seharusnya produk habis pada jam 15.30 ternyata habis pada jam 13.00. Saya mewakili panitia
merasa sangat berterima kasih kepada semua yang mendukung acara pada Market Day ini. Karena jika tidak ada yang mendukung pada acara ini, mungkin acaranya tidak akan semeriah ini. Selain melatih kreativitas siswa, gelaran Semanda Market Day juga dimaksudkan sebagai ajang pengembangan kemampuan siswa yang sesuai dengan dimensi pelajar Pancasila, seperti dimensi mandiri, dimensi bernalar kritis, dan dimensi bernalar kreatif. Gelar karya ini adalah bagian dari usaha atau bagian dari implikasi dari pelaksanaan kurikulum kurikulum Merdeka yang terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Okay. Ya, bentuknya adalah sangat kreatif, yaitu memakai bahan dasar yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar Pati ini, sehingga semua produk yang dijual ini adalah produk-produk yang memang bahan bakunya ini adalah berasal dari lingkungan sekitarnya, sehingga sangat mudah dicari. Contohnya adalah ketela misalkan, atau misalkan buah naga misalkan, atau siwalan yang mungkin banyak sekali di sekitar Kabupaten Pati ini. Dari situ semuanya, maka mereka mempunyai kreativitas yang sangat tinggi dengan memberi nama yang sesuai dengan anak muda sekarang ini. Harap ke depan bahwa dengan adanya gelar karya ini, anak-anak ini bisa lebih memahami bagaimana untuk jual beli di masyarakat. Bagaimana mereka ini bukan hanya masalah jual belinya, tapi adalah mereka berinovasi untuk pengembangan kreativitasnya dia. Kemudian di samping itu bahwa untuk gelar karya yang ada di SMA Negeri 2 Pati ini ada 3 jenis untuk tahun 2002 untuk tahun ajaran ini. Yang pertama adalah suara demokrasi yang sudah kami laksanakan di bulan November. Kemudian yang kedua yaitu bertema kewirausahaan, dan nanti yang ketiga mungkin lebih spektakuler lagi, yaitu temanya adalah bangun jiwa ragaku. Para siswa mengaku senang dan bangga lantaran produk hasil karya inovatif mereka diakui siswa sekolah lain hingga masyarakat umum. Diharapkan dengan adanya gelaran Semanda Market Day ini, kedepannya siswa-siswi bisa memahami jual beli di masyarakat dan mampu mengembangkan inovasi produk jual yang mereka hasilkan. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Kami Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV.
Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, operasional pasar ikan Balekambang banyak melanggar hukum berdasar hasil rapat kerja di DPRD Kota Solo beberapa hari lalu. Dari hal itu, Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara atau LAPAN RI mendesak Dinas Perikanan untuk segera menutup pasar ikan Balekambang. Sekali lagi kepada pihak lain, yang mana sebenarnya Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara atau LAPAN RI yang pertama kali mengungkap kasus ini mendesak Inspektorat Kota Solo untuk melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh terkait dugaan adanya alih fungsi tempat ibadah menjadi lapak, kemudian areal parkir untuk berjualan hingga adanya dugaan perjanjian ilegal antara Mitra Kerjasama Pemanfaatan atau KSP selaku pengelola pasar ikan dengan para pedagang ikan selaku pihak ketiga. Ketua Umum LAPAN RI Jateng PRM Kusuma Putra menjelaskan bahwa desakan itu tertuang dalam surat pengaduan dan pemberitahuan yang sudah dikirimkan ke Inspektorat Solo pada Kamis 26 Januari 2023. meminta kepada pemerintah Kota Surakarta karena itu sudah terjadi pelanggaran perjanjian kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Surakarta dengan pihak ketiga yaitu KSP dan sudah ada banyak pelanggaran terkait dengan peraturan perundang-undangan dan perda yang ada. Maka kami minta untuk pasar itu untuk ditutup dan kami juga minta kepada pemerintah daerah untuk mencarikan solusi yang terbaik, mencarikan tempat yang lebih strategis, mencarikan tempat yang lebih baik lagi, dan yang paling penting adalah tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ada maupun perda Kota Surakarta terkait dengan keberadaan sebuah pasar. Sedangkan Ketua Komisi 2 DPRD Solo Honda Hendarto mendesak dinas terkait melakukan audit terhadap pasar ikan Balekambang. Untuk dimintakan audit, yang berhak mengaudit adalah pihak satu, dalam hal ini adalah pemerintah kota, dalam hal ini adalah yang diwakili oleh OPD. Makanya harus semuanya seperti itu, supaya kita terang benderang. Di samping itu, ia juga meminta kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Solo secepatnya menghentikan operasional pasar ikan Balekambang. Selain itu, Inspektorat juga wajib menyampaikan hasil audit dan pemeriksaan secara terbuka kepada publik melalui media massa sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana polemik yang terjadi mengenai pelanggaran yang dilakukan pasar ikan Balekambang, kita telah terhubung dengan rekan Raditya Hermansyah melaporkan langsung dari Kota Solo. Ya Radit, sejumlah pelanggaran perjanjian hingga muncul polemik penutupan pasar ikan di Balekambang ini seperti apa dan apa saja pelanggarannya? Ya, Amanda, seperti yang diberitakan pada sebelumnya, bahwa legislator sempat meminta Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Solo untuk melakukan audit terhadap pasar ikan Balekambang, di mana terdapat dugaan terkait pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Mitra Kerjasama Pemanfaatan atau KSP sebagai pengguna pasar ikan Balekambang. Terkait pelanggarannya, Ketua Komisi 2 DPRD Solo Honda Hendarto mengatakan tadi bahwa perjanjian yang dilakukan antara pihak pertama dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan dan pihak kedua dalam hal ini KSP ternyata ada beberapa yang tidak pas seperti itu yang disampaikan tadi. Ya, kabarnya juga ada musola yang dialihfungsikan menjadi lapak jualan. Di lokasi ini apakah juga seperti itu? Ya, sesuai dari keterangan dari PRM Kusuma Putra tadi bahwa dia menyampaikan bahwa pihaknya juga mendapati adanya dugaan alih fungsi di pasar ikan Balekambang. Dia juga sempat menyinggung bahwa tempat tersebut dialih fungsikan menjadi tempat berjualan atau lapak bagi para penjual. Seperti itu, Amanda. Ya, sanksi berupa penutupan ini apakah nantinya pasti dilakukan atau masih ada kemungkinan pasar tetap beroperasi, Radit?
Terkait penutupan masih belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait ya. Jika melihat dari kondisi saat ini, dari Kusumo Putra tadi juga menyampaikan bahwa pihaknya terus mendesak agar operasional di pasar ikan Balikambang itu harus tetap dihentikan seperti itu. Ya, bisa Anda informasikan upaya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Solo terkait hal ini seperti apa? Ya, Amada, terkait upaya dari Dinas Pertanian sendiri yang disampaikan oleh Eko Nugroho beberapa waktu lalu bahwa pihaknya akan melakukan audit terhadap pelaksanaan pasar ikan Balikambang. Seperti itu, Amanda. Ya, oke, baik, terima kasih rekan Raditya Irmansyah melaporkan langsung dari Kota Solo dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, banyak bangunan cagar budaya atau BCB yang beralih fungsi dan dirusak menjadi bangunan modern. Hal itu membuat keprihatinan berbagai pihak. Solusinya usut tuntas pelanggaran hukum tersebut dan dikembalikan BCB sebagai peninggalan sejarah yang tidak ternilai harganya. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa dalam mencermati berbagai kasus perusakan dan alih fungsi BCB, seperti perusakan dalam Kepatihan peninggalan Pura Mangkunegaran yang kini menjadi pusat perhatian publik. Menurutnya, Kota Solo menjadi pusat kebudayaan Mataram kedua atau Mataram Islam. Pelestarian budaya menjadi salah satu visi dan misi, karena itu menjadi bangunan bersejarah yang bisa diwariskan kepada para generasi selanjutnya. Meski sebagai pejabat negara, Teguh Prakosa sempat mengkritisi peran pemerintah saat ini belum 100% menjalankan amanat dari undang-undang terkait pelestarian cagar budaya. Menurutnya sudah banyak bangunan maupun benda cagar budaya yang beralih kepemilikan, entah dijual oleh pemilik secara langsung maupun kepada anak cucu mereka. Sebagai lembaga yang multidimensi, dia melihat Solo tidak hanya dari sisi-sisi pasar dikritisi, darat dikritisi, kampung dikritisi, budaya dikritisi. Itu bagian cermin bahwa pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Belum tentu yang dilakukan pemerintah itu juga on the track. Maka perlu diberi masukan. Memberi masukannya tidak asal hawa-hawa, tetapi ada diskusi, kemudian hasil diskusinya diberikan pada pemerintah ini. Terkait anggaran untuk membentengi bangunan cagar budaya agar tetap dilestarikan, ia menegaskan bahwa nilainya sangat tinggi. Dia mencontohkan revitalisasi Taman Pracima di Pura Mangkunegaran yang menghabiskan miliaran rupiah. Sedangkan jika bicara tentang Keraton Solo bisa mencapai triliun rupiah. Sedangkan di sisi lain, Ketua Forum Budaya Mataram atau FBM BRM Kusuma Putra mengatakan, diskusi diselenggarakan untuk menyikapi banyaknya perusakan bangunan cagar budaya khususnya di Solo Raya. Dimulai dari perusakan tembok bekas Keraton Kartasura, lalu disusul dengan perusakan tembok di Singopuran, Kabupaten Sukoharjo. Jadi makanya kita laksanakan kegiatan ini adalah sebagai bentuk keprihatinan kami. Ya kalau kita melihat sekarang kita melihat sendiri bahwa kondisinya memang sangat memprihatinkan sekali. Kenapa masih banyak sekali tempat-tempat cagar budaya yang memang saat ini belum terawat dengan baik. Bahwa pelestarian cagar budaya itu juga salah satunya adalah tanggung jawab pemerintah. Walaupun keikutsertaan masyarakat memang sangat penting dan sangat dibutuhkan, tetapi itu adalah bahwa pemerintah wajib hukumnya dalam rangka pelestarian budaya. Karena apa? Pelestarian cagar budaya ini juga sebagai bentuk bahwa budaya adalah jati diri bangsa. Hasil diskusi yang mengusung tema menyorot lemahnya pelestarian benda cagar budaya di Indonesia tersebut tentu akan disampaikan ke pemerintah pusat, sehingga pemerintah juga menaruh perhatian terhadap benda cagar budaya. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna.
Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa, semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng, terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran, setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Dalam rangka kunjungan kerja ke Kota Semarang, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi meninjau tanggul sementara yang jebol saat banjir di Perum Dinar Indah Semarang. Selain meninjau tanggul, Muhadjir Effendi juga menyerahkan bantuan bagi warga yang sempat terdampak banjir. Dalam rangka kunjungannya ke Kota Semarang, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi meninjau tanggul sementara di Perum Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Muhadjir tiba di Perumahan Dinar Indah pada sekira pukul 9.30 pagi. Setibanya di Perum Dinar Indah, Menko PMK langsung meninjau tanggul sementara yang dibuat untuk menggantikan tanggul yang jebol akibat banjir pada 6 Januari lalu. Pada kesempatannya, Menko Muhadjir Effendi mengungkapkan bahwa ada beberapa alternatif untuk menyelesaikan tanggul yang jebol tersebut. Pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri PUPR terkait penyelesaian tanggul yang jebol tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa masyarakat Perum Dinar Indah tidak perlu direlokasi. Mungkin tadi saya lihat kemungkinan pertama mempertebal tanggulnya, diperkuat karena ini tanggulnya memang terlalu tipis dan mungkin sudah lama ya perlu direkonstruksi. Atau merubah ini arus aliran sungai, aliran yang ada dibikin yang lurus sehingga tidak airnya tidak melimpas ke sini. Ini nanti Pak Kades tadi berjanji akan memfasilitasi warga yang punya tanah ini kemungkinan bisa tukar guling nanti sehingga air arus sungai nanti kalau terjadi limpahan lagi nggak menatap ke pemukiman ini. Usai meninjau tanggul sementara di Perumahan Dinar Indah, Muhadjir Effendi kemudian membagikan paket bantuan kepada masyarakat yang sempat terdampak banjir. Muhadjir juga memberikan santunan kepada ahli waris korban banjir di Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang tersebut. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, untuk melihat apa saja yang tadinya telah ditinjau oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dalam kunjungan kerjanya di Semarang, kita akan terhubung dengan rekan Fajar Mukti melaporkan langsung dari Kota Semarang. Ya Fajar, apa saja yang menjadi agenda kunjungan kerja Menko PMK Muhadjir Effendi ke Semarang pada hari ini?
Baik Amanda dan pemirsa, pada hari ini Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi datang ke Semarang begitu menghadiri 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama yakni mengunjungi Dinar Indah, kemudian meninjau tanggul sementara yang dibangun di sana. Kemudian yang kedua mengunjungi Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Yayasan Salsabil Sehati di Kecamatan Genuk. Kemudian juga peninjauan penyaluran bansos di Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Muhajir tiba di Semarang, kemudian langsung menuju ke Dinar Indah untuk meninjau tanggul di sana. Dan Muhajir Effendi ditemani beberapa dinas di Kota Semarang begitu. Muhajir Effendi meninjau kemudian melihat-lihat tanggul di sana yang dibangun sementara, dan diketahui tanggul tersebut sempat jebol begitu pada banjir 6 Januari lalu. Muhajir kemudian usai meninjau tanggul di sana kemudian menghampiri warga yang sedang berada di masjid yang dulunya sempat menjadi pengungsian begitu, dan menyapa anak-anak di sana, kemudian memberikan mainan dan juga memberikan atensi bantuan sembako kepada masyarakat, dan juga memberikan santunan begitu kepada ahli waris yang meninggal akibat banjir di Dinar Indah yang diakibatkan oleh tanggul jebol begitu pada 6 Januari yang lalu. Amanda. Dari Muhajir Effendi setelah meninjau tanggul sementara ini, dan adakah tindak lanjut yang nantinya akan dilakukan, Fajar? Amanda, Menko PMK Muhajir Effendi usai meninjau tanggul sementara di Dinar Indah ini mempunyai 2 alternatif. Ketika ditanya awak media, Muhajir mengungkapkan bahwa alternatif tersebut yakni yang pertama adalah mempertebal dan memperkuat tanggul, di mana nanti alternatif yang pertama tanggul akan dibuat lebih tebal dan lebih kuat begitu agar tidak terulang jebol kembali dan tidak terulang banjir menerjang di perumahan Dinar Indah ini. Kemudian alternatif yang kedua yang ditawarkan oleh Muhajir Effendi yakni mengubah aliran sungai begitu yang awalnya berbelok begitu akan diluruskan agar air yang turun dari air kiriman dari Kabupaten Semarang dari Ungaran ini bisa langsung lurus ke bawah dan tidak menerjang tanggul yang dibuat ini. Muhajir juga mengungkapkan bahwa masyarakat di Dinar Indah ini tidak perlu direlokasi, mengingat sebelumnya muncul wacana begitu warga masyarakat Dinar Indah ini untuk direlokasi, dan Muhajir menyampaikan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan dan akan berusaha membuat tanggul yang lebih kuat, kemudian akan mengubah aliran sungai agar masyarakat perumahan Dinar Indah ini aman. Begitu, Amanda. Ya, Fajar, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi warga di Perum Dinar Indah sekarang? Baik, Amanda, usai banjir pada 6 Januari lalu, warga perumahan Dinar Indah ini sudah kembali ke rumah masing-masing, sudah melakukan aktivitas normal begitu. Namun Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi ini juga mengingatkan karena tanggul ini sementara begitu untuk masyarakat juga berhati-hati begitu. Nantinya ia juga berjanji akan segera menyelesaikan pembangunan tanggul sementara ini. Amanda. Bantuan apa yang hari ini disalurkan oleh Menko PMK, dan masih adakah bantuan dari pihak lain yang berdatangan untuk warga, Fajar? Ya, Amanda, pada kunjungannya ke Kota Semarang ini Menko PMK Muhajir Effendi memberikan bantuan atau atensi begitu berupa sembako pada masyarakat yang kurang mampu, dan juga memberikan santunan kepada ahli waris yang meninggal dunia di perumahan Dinar Indah akibat banjir karena tanggul jebol pada 6 Januari lalu. Muhajir mengungkapkan meski bantuan tidak terlalu banyak, namun pihaknya berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat. Muhajir Effendi kemudian setelah mengunjungi Kota Semarang, saat ini
untuk saat ini kembali ke Jakarta. Begitu Amanda. Ya baik, terima kasih Fajar Mukti melaporkan langsung dari Kota Semarang terkait kunjungan kerja Menko PMK Muhadjir Effendi ke Kota Semarang. Dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, sebanyak 9,7 juta batang rokok ilegal dimusnahkan oleh Bea Cukai Jateng dan DIY bersama dengan Forkopimda Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin langsung pemusnahan barang sitaan tersebut. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 11,1 miliar rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama dengan Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Ahmad Rafiq memimpin langsung pemusnahan rokok ilegal sebanyak 9.744.900 batang di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa pagi. Barang yang dimusnahkan tersebut berasal dari 32 buah surat bukti penindakan selama periode Juni sampai dengan Desember tahun 2022. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1,1 miliar rupiah dengan potensi penerimaan negara yang seharusnya dibayar sebesar 7,53 miliar rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa pentingnya masyarakat untuk mengetahui rokok yang ilegal dan tidak bercukai. Pihaknya juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjuang untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Maka sebenarnya kalau kita bisa menemukan mereka, kita bisa edukasi kok. Kalau perlu dilegalkan, terus kemudian mereka izin. Uruslah izinnya baik-baik. Tapi kan beberapa di antara itu tembakan-tembakan semuanya kan. Mereka tembakan-tembakan bukan rokok yang asli gitu. Kemudian dipalsukan di sini dan seterusnya. Jadi modusnya cukup banyak. Dari Krimsus pasti punya catatannya banyak itu. Nah ya, jadi ini yang mungkin para pengusahanya bisa komunikasi dengan kita, fair-fairan, terbuka kita edukasi malah benar. Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Ahmad Rafiq mengungkapkan bahwa penemuan rokok ilegal ini didominasi akan dikirim ke luar Jawa Tengah. Pihaknya juga menjelaskan bahwa barang yang dimusnahkan merupakan hasil kolaborasi Kanwil Bea Cukai Jateng DIY bersama APH lain yaitu TNI, Polri, Kejaksaan, OPD terkait dan instansi yang lain. Karena penerimaan negaranya cukup tinggi. Ya kan di Jawa Tengah saja penerimaannya sampai 39 triliun. Ya kan? Kalau seandainya rokok ilegal nggak dicegah, penerimaan rokok, cukai rokok akan jadi turun. Kalau turun, maka anggaran negara jadi berkurang. Kalau berkurang, pembiayaan untuk pengeluaran negara, baik ke Pemda, menjadi terbatas. Nah itu risikonya. Lebih lanjut, Rafiq mengungkapkan bahwa terhadap pelaku peredaran barang kena cukai ilegal dapat dijerat dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dengan hukuman kurungan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Inspirasi.
Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, cinta tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol, inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Pembangunan gedung instalasi bedah sentral RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus masih berjalan, meski target gedung berlantai 6 seharusnya rampung pada Desember 2022 lalu. Kini gedung tersebut telah berdiri dan pembangunan baru sampai di lantai 3, meski begitu gedung ini nantinya akan mulai dioperasikan awal Maret 2023. Dikebunnya pembangunan ini berdampak pada finishing yang kurang rapi yang akhirnya memantik kritikan dari Bupati. Pembangunan IBS dimulai pada pertengahan Agustus hingga Desember. Target gedung dengan jumlah 6 lantai kini baru tertuntaskan 3 lantai. Bersamaan dengan itu, Bupati Hartopo juga melakukan tinjauan langsung ke gedung ini. Pihaknya mengkritisi finishing yang kurang rapi, diantaranya nat yang kurang lurus dan cat yang kurang merata. Tinjauan ini diagendakan tiap bulan. Pihaknya juga telah membentuk Dewan Pengawas yang tiap bulannya memantau dari segi pelayanan, sumber daya manusia, serta pemeliharaan gedung. IBS sendiri sedari awal akan rampung pembangunannya dalam jangka waktu 4 bulan. Namun realitanya dalam jangka waktu tersebut memang dianggap terlalu singkat, meski begitu masih ada waktu hingga bulan Juni untuk menuntaskan ruangan yang belum rapi. Dengan proses yang relatif cepat, jadi 4 bulan, pasti sedikit banyak ada kekurangan. Tapi yang penting adalah fisik bangunan dalamnya atau rangka-rangkanya itu sangat-sangat bisa diperbaiki. Jadi yang problem karena tuntutan deadline itu ya, jadi di tanggal akhir bulan Desember kan harus selesai. Bupati Kudus beranggapan bahwa seharusnya sedari awal jangka waktu 4 bulan jika sudah disepakati, pihaknya mendorong juga memberikan opsi pengulangan finishing. Siap, dan saya sendiri juga kepengen ketemu langsung untuk busnya langsung, supaya ada komitmen yang jelas, karena kita masih ada bank garansinya yang tersimpan di kita, ada 5% sesuai aturan itu. Tentunya kalau memang itu nanti tidak diperbaiki dengan baik dan tidak sesuai dengan komitmen yang ada, ya tentunya bank garansi itu tidak boleh dicairkan. Terkait keseluruhan bangunan dianggap sudah layak, namun terkait kualitas serta kekokohan bangunan pihaknya belum bisa memastikan, dikarenakan sejak dibangun belum ada peninjauan langsung darinya. Selain itu, Bupati Hartopo juga turut menekankan pentingnya sumber daya manusia, mengingat sudah ada bangunan yang lebih besar dan luas. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Sepanjang jalan di Jalan Margorjo diuruk para Pemdes Karangbenar bersama warga. Sebanyak 2 dam tanah hasil iuran para anggota Pemdes mulai ditambal ke jalan-jalan yang berlubang. Iuran ini terkumpul dana sebesar Rp1 juta. Hal ini dikarenakan banyaknya jalan berlubang di sepanjang Jalan Margorjo yang tak kunjung diperbaiki. Sudah sejak 2021 Jalan Margorjo banyak jalan berlubang. Hal ini cukup meresahkan warga mengingat jalan ini sudah sering memakan korban karena lubang yang cukup dalam. Jalan ini sebagai akses para pekerja pabrik dan siswa sekolah. Sudah 2 kali pengajuan namun tak kunjung ditindaklanjuti, pihak Pemdes akhirnya secara swadaya mengumpulkan iuran untuk melakukan pengurugan dengan bahan padas putih. Diharapkan untuk sementara waktu dapat meminimalisir lubang yang ada. Jalan dengan lebar 3 meter ini juga dianggap kurang ideal. Apalagi jalan ini juga dilewati truk besar yang cukup memenuhi jalan, sehingga ada kemungkinan para pengendara motor di belakang truk tidak mengetahui lubang yang ada. Sejauh ini, ya, karena laporan tidak pernah ada respon dari pihak terkait, akhirnya bisa berinisiatif
Ludruk ini Pemdes Pak, perangkat dan Pak Kepala Desa. Anggaran, Pak. Keprihatinan juga disampaikan oleh DPRD Kabupaten Kudus Sandung Hidayat, yang juga meminta pihak Pemdas untuk melaporkan hal ini ke pihak kecamatan, namun juga belum ada penanganan. Sudah pernah ada kawan saya yang nge-share dan banyak terjadi kecelakaan orang-orang Dawe, Margorejo, khususnya pejalan yang menggunakan akses jalan kabupaten ini. Kerusakan terparah setelah musim hujan ini ya? Iya, kerusakan terparah pada waktu musim hujan, tetapi sebelumnya ya sudah ada lubang-lubang kecil. Saya prihatin ketika lubang kecil itu dibiarkan, saya pastikan kena air, kena tekanan ban muatan berat, semakin parah, semakin luas. Tak hanya Jalan Margorejo, sepanjang Jalan Congeng Ambelrejo, tepatnya di jalan depan Yayan Kudus, juga banyak jalan yang ditemui berlubang. Pihaknya berharap upaya penanganan perbaikan infrastruktur jalan bisa segera ditindaklanjuti, tak harus menunggu hingga memakan korban. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang